Baik, kita akan lanjut membahas mengenai teori asal bahasa yang ketiga, yaitu teori asal bahasa Arrhenius, untuk melengkapi pendalaman kita tentang teori asal bahasa yang tiga tadi. Teori asal bahasa Lewy sudah, teori asal bahasa Brownsville juga udah. Tapi dengan membahas ini kita sudah melengkapi ketiga teori asal bahasa. Nah, teori asal bahasa Arrhenius tadi menyatakan bahwa asam dapat melepaskan H+, kemudian basa dapat melepaskan ion OH-. Asam dapat melepaskan atau memberikan ion H+, kemudian basa melepaskan juga, tapi yang dilepaskan adalah ion OH-. Nah, sangat penting untuk melihat bahwa kemungkinan rumus asam ini bisa dalam bentuk HX, bisa dalam bentuk, ada dua bentuknya, bisa dalam bentuk RCOOH juga. Jadi tidak hanya HX. Nah, HX ini terionisasi menjadi H+ dan X-, sementara RCOOH terionisasi dalam bentuk RCOO- dan H+. Nah, persoalannya biasanya ketika misalnya memahami tentang larutan asam basa ini sulit, ini biasanya didasarkan pada kurang pahamnya tentang pemahaman yang mana asam, yang mana basa, baik untuk ketiga teori tadi, termasuk yang paling utama teori asam basa Arrhenius ini tadi. Jadi perhatikan betul tadi, asam ini kalau rumus senyawa atau zat terlarutnya biasanya ada dua bentuknya, bisa HX, bisa RCOOH, tapi keduanya sama-sama melepaskan H+. Maksudnya apa? Kalau HX contohnya berarti yang diawali H, misalkan H2SO4, HNO3, HCl, itu semua bentuk ionisasinya seperti ini. Tapi ada juga asam yang tidak diawali oleh H, bentuknya tadi COOH. Misalkan CH3COOH, C2H5COOH, diakhiri COOH, itu semua adalah tergolong sebagai asam juga. Nah, sedangkan basa melepaskan ion OH- dalam rumus senyawanya biasanya adalah logam atau NH4+ yang berikatan dengan OH-. Jadi umumnya basa sebenarnya dalam logam dengan OH- hanya satu yang bisa mengganti logam, yaitu NH4+. Selain itu nggak bisa. Ya, oke. Nah, lalu masing-masing ini asam dan basa ini masih dibagi lagi berdasarkan apa yang namanya disebutkan sebagai asam kuat dan asam lemah. Nah, ini sesuai dengan pembagian elektrolit, di mana ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah yang dibedakan berdasarkan seberapa banyak ion yang dihasilkan atau seberapa besar yang terionisasi. Demikian juga ini, asam kuat dan asam lemah ini tergantung pada derajat ionisasinya. Kalau disebut sebagai asam kuat, maka dia memiliki alfa atau derajat ionisasi sama dengan 1, sementara asam lemah memiliki alfa antara 0 dan 1 atau kurang dari 1. Nah, ini misalkan kita buat contohnya gini sebagai perbandingan, misalkan HNO3 terionisasi menjadi H+ dan NO3-. Nah, jika mula-mula HNO3 yang ada sebanyak 2 mol, kemudian yang bereaksi juga misalkan 2 mol, ini artinya kan terurai sempurna. Semua HNO3 yang 2 mol tadi habis atau terionisasi sebanyak 2 mol, sehingga kalau masih ingat rumus alfa yang merupakan perbandingan reaksi bermula-mula, dalam hal ini sama dengan berapa? Berarti 2/2 atau sama dengan 1. Itu maksudnya. Jadi asam kuat itu atau elektrolit kuat secara keseluruhan berarti
terionisasi sempurna atau habis, ya. Nah, sementara kalau kita bandingkan misalnya dengan HCl, ini merupakan asam lemak yang membentuk reaksi ionisasi dalam bentuk reaksi keseimbangan. Perhatikan bedanya, kalau asam kuat dia satu arah, kalau asam lemak dia membentuk reaksi keseimbangan. Itu juga berlaku nanti untuk basa lemak dan basa kuat. Nah, HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Jika misalkan HCl yang ada mula-mula sebanyak 2 mol, maka yang bereaksi pasti kurang dari 2 mol. Misalkan yang bereaksi sebanyak 0,4 mol, maka derajat disosiasinya ini berapa? Reaksi per mula-mula tadi berarti reaksinya 0,4, mula-mulanya 2, berarti berapa angkanya? 0,2. Nah, itu maksudnya. Jadi bisa dilihat dari nilai alfanya, asam kuat terionisasi sempurna atau alfa sama dengan 1, asam lemak alfanya antara 0 dan 1. Oke, contohnya apa? Kalau tadi berdasarkan derajat ionisasinya mudah, secara teoritis juga perlu kita ingat yang mana asam kuat, yang mana asam lemak. Ini sangat penting. Ingat, untuk masing-masing ini yang perlu diingat yang kuatnya aja. Kenapa yang kuatnya aja? Karena ini dikit. Contohnya adalah H2SO4, asam sulfat ya. Kemudian HNO3 dan umumnya asam-asam golongan 7A yaitu HCl, kemudian HBr dan HI. Sehingga artinya selain yang ini berarti digolongkan sebagai asam lemak dan itu sangat banyak. Oke, termasuk juga untuk basa juga perlu dipahami yang mana basa kuat, yang mana basa lemah. Konsep teorinya sudah sama seperti tadi, berarti basa kuat memiliki alfa sama dengan 1, sementara basa lemah alfanya antara 0 dan 1. Yang penting sekarang adalah yang mana basa kuat, yang mana basa lemah secara teori. Biasanya lihat dari logam pembentuknya tadi. Jika logam tadi atau pembentuk basa tadi logamnya adalah golongan 1A dan 2A, ini umumnya akan membentuk basa kuat. Kalau bukan 1A dan 2A, berarti dia akan membentuk basa lemah. Tapi perlu juga diingat kecualinya, meskipun kita katakan misalnya golongan 1A dan golongan 2A, dari golongan 2 misalnya yang paling atas apa? Paling atas berilium. Nah, berilium atau Be tidak membentuk basa kuat melainkan basa lemah. Jadi itu merupakan kekecualian. Jadi tergolong sebagai basa lemah misalnya adalah BeOH 2 kali dan semua logam yang bukan golongan 1A dan 2A. Nah, inilah yang penting kita pahami mengenai teori asam basa alkil. Sampai di sini kita sudah lengkap membahas teori asam basa, mulai dari teori asam basa apa? Teori asam basa Lewis, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa. Teori asam basa mulai dari Arrhenius, kemudian teori asam basa Bronsted-Lowry, lalu teori asam basa yang ketiga teori asam basa Lewis tadi.